Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kakak-kakak. Mohon maaf. Tadi ada musibah dari keluarganya Mas Tegar sehingga kita undur menjadi jam 9 malam. Gak apa-apa ya Pak ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ye. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita hadiah untuk Ibu Jamilah, ibunda dari Mas Tegar, dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyati walikulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Amin. Oke. Matur nuwun kakak-kakak, semoga segala amal ibadah dan perbuatan baik dari ibunda Mas Tegar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan ataupun kesilapan dari beliau diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sewu izin untuk share screen Bapak Ibu. Ya. Kelihatan Bapak Ibu, kakak-kakak? B. Kelihatan Mas Afan? Terlihat jelas. Ya, oke. Untuk tatap maya yang ketiga ini kita akan belajar di modul 1.2 yaitu memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Adapun seperti biasa, kita buat kesepakatan bersama, ya, menyalakan kamera atau on kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian please raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti sinyal, itu biasanya terganggu, apalagi nanti kalau musim penghujan. Tuh. Kemana? Nah, tujuan luas adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau dengan kata lain asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian tujuan capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Adapun capaian pembelajaran khusus untuk modul, yaitu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau dengan kata lain asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Selain itu juga,
peserta nantinya dapat melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking dan berbagai kekurangan atau masalah yaitu deficit based thinking. Kemudian yang kedua, peserta dapat memahami materi pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking dan berbagai kekurangan atau hambatan atau masalah yaitu deficit based thinking dalam pembelajaran PJOK. Selain itu juga peserta dapat memahami 7 aset. 7 aset itu yaitu manusia, ada sosial, ada politik, finansial, budaya, agama, dan budaya fisik, lingkungan alam, dan finansial. Dikaitkan dengan PJOK dan bagaimana 7 aset bisa dioptimalkan di PJOK. Selanjutnya, agenda pertemuan kita atau tatap maya kita yang ketiga hari ini adalah pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Nanti 5 menit waktunya, tadi sudah kita. Kemudian berpikir berbasis aset kekuatan atau asset based thinking, 10 menit. Kemudian nanti ada diskusi identifikasi situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Nah, nanti kita akan masuk ke breakout room. Ya. Nanti kita bagi kelompok menjadi 3. Ada yang di main room, ada yang di breakout room atau bor 1, ada yang ada di ballroom 2. Nanti situasi 3 yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Waktunya nanti 20 menit. 10 menit nanti untuk berdiskusi berkelompok, diskusi kelompok. Kemudian 10 menit nanti untuk pemaparan. Kemudian di situasi 4, menerapkan pendekatan asset based thinking, sama dengan situasi 3, 10 menit nanti kita lakukan untuk diskusi. Ya. Kemudian 10 menit lagi untuk pemaparan hasil diskusi. Sama situasi 5 juga, nanti pemanfaatan aset secara maksimal, 10 menit untuk diskusi, dan 10 menit lagi untuk pemaparan hasil diskusi. Setelah itu memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Dari 7 aset itu di satuan pendidikan apa saja, ya, nanti manfaatnya untuk mata pelajaran PJOK apa saja, nanti ada waktu 10 menit, kemudian penutup, refleksi, dan foto bersama, itu 5 menit. Kira-kira jelas nggih, kakak-kakak nggih, nanti untuk agenda yang akan kita lakukan. Nah, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan, itu menurut Mahatma Gandhi. Kemudian berdasar proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah melakukan ini, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset basic thinking? Ya. Nanti sebelumnya saya jelaskan tentang asset basic thinking dulu. Ya. Asset basic thinking adalah berpikir berbasis aset. Adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan
cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, kemudian yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ya. Berpikir berbasis aset atau kekuatan adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda dengan berpikir berbasis kekurangan yang fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dr. Katrin Kamer juga menyatakan bahwa sebuah sekolah harus fokus pada pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan daripada pendekatan berpikir berbasis kekurangan atau hambatan. Dalam konteks pendidikan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, itu dapat membantu sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan internal dan dapat mendorong kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Ini sekelumit tentang asset basic thinking. Ya. Sekarang berdasarkan proses belajar secara mandiri dan pengalaman, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset basic thinking? Monggo ditulis di kolom chat. Monggo tuliskan kalimat dalam satu kalimat di kolom chat, ya, pandangan Anda terhadap pendekatan asset basic thinking. Ya, monggo ditulis di kolom chat. Barangkali ada yang sudah baca-baca di modul 1.2. Apa langsung resen, Pak Wahidin? Ya, Pak Wahidin sudah menulis di kolom chat, yaitu pendekatan asset basic thinking adalah hal yang kita perlu pahami dan kita terapkan dalam pembelajaran PJOK. Ya. Mantap, betul sekali. Ya. Kemudian Mas Afan, ini asset basic thinking menurut saya adalah metode pendekatan yang fokus pada kemampuan atau kelebihan atau kekuatan yang dimiliki dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Yang fokus pada kemampuan atau kelebihan atau kekuatan. Karena nanti ada defisit basic thinking, ya, yang berbasis pada kekurangan atau hambatan atau masalah. Ya, kalau ini pendekatannya fokusnya pada kemampuan atau kelebihan atau kekuatan yang dimiliki. Ya,
Mantap. Kemudian Mas Novan, di sini saya lebih dekat dan fokus dengan benda yang kita miliki daripada yang tidak kita miliki. Ya, ada Kak Catur di sini. Aset basic thinking menurut saya akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar dan berprestasi, membangun rasa percaya diri dan mengatasi tantangan dan dapat mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik serta akan memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam menerima pembelajaran. Kemudian dari Pak Bejo, beberapa pandangan terhadap pendekatan aset basic thinking adalah membantu guru untuk mengenal siswa, membantu siswa lebih terlibat dalam menyelesaikan masalah. Ya, mantap jawaban dari kakak-kakak. Ya, aset basic thinking tadi sudah dijawab adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Nah, keistimewaan dari aset basic thinking adalah membantu sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan internal dan dapat mendorong kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Ya. Lanjut. Nah, capaian pembelajaran di sini nanti peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam untuk menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus 3, ya, nanti kita buat kelompok dulu, kakak-kakak, nanti masuk ke breakout room, nanti saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti tetap di sini, di main room. Kemudian kelompok 2 nanti di breakout room 1. Kemudian kelompok 3 ada di breakout room 2. Ya. Ini berarti nanti ini didiskusikan, ya. Diskusikan. Nanti pertanyaan seperti ini, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya. Ini nanti tak print out dulu ya, kemudian saya masukkan ke WA group ya, kakak-kakak. Saya masukkan ke WA group. Nah. Kemudian ini
Ya, nanti saya buat breakout room-nya dulu, Bapak Ibu. Monggo, yang masuk ke room 1 siapa, room 2 siapa? Yang di main room berarti tetap di sini ya, Bapak Ibu. Ya, Mas Dimas dan Mas Nopan sudah masuk ke break room 1, kemudian Mbak Catur sudah masuk ke break room 2. Sudah paham ya? Bapak Ibu, untuk tugas-tugasnya ada pertanyaan nih yang akan didiskusikan, Pak Wahidin? Paham Pak Wahidin? Mohon maaf Pak Fasil, diulang tadi Iya. saya offline. Ya, Pak Sukas, di situ ada itunya nggak Pak Sukas? Pak Sukas, nanti Apa? saya masukkan ke, bentar. Nanti Pak Sukas, saya masukkan ke break room. Bentar nunggu ya Pak Sukas. Eh,
Sudah masuk semua, kakak-kakak, Bapak Ibu? Halo Mbak Catur, Bu Catur. Sudah Pak. Oh, yeah. Pak Wahidin. Ini mau ditunjuk apa mau gimana? Yang presentasi dulu. Monggo. Kelompok breakout room 1 yang di bor 1 atau yang di bor 2, monggo. Yang sudah siap. Breakout 1 dulu tuh Pak. Oh, breakout 1 dulu. Gimana? Breakout 1 dulu. Masih ngetik, Pak. Masih ngetik. Kayaknya yang breakout 2 udah siap kayaknya. Biasanya yang nunjuk udah siap, Pak. Biasanya, Pak. Monggo Pak Bambang. Bu Mita juga masih ngetik Pak. Saya coba ya Pak ya. Monggo Bu Catur. Tapi apabila kurang betul, mohon bimbingannya untuk membetulkan ya Pak Fasil ya. Suaranya kedengeran nggak Pak Bambang? Dengar Bu, dengar banget. Dengar Ibu Catur. Langsung. Iya monggo jangan langsung. Monggo Bu Catur. Dipresentasikan dulu. Tadi kasus berapa ya Pak ya? 3. Situasi 3. Ya, Yeah. kasus 3 untuk identifikasi pendekatan berpikirnya itu menggunakan pendekatan berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan atau masalah. Yang kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki situasi tersebut, yaitu aset manusia seperti kepala sekolah, guru PJOK, dan peserta didik. Untuk strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam tersebut, yaitu strategi yang dilakukan kerjasama atau MOU dengan kantor perkebunan kopi yang dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak agar pembelajaran bisa terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. Manfaat dari kedua belah pihak itu misalnya sekolah dapat memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan, dan untuk perkebunan kopinya itu dapat meningkatkan citra positif perusahaan tersebut. Saya kira dari kelompok 2 seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali dari kelompok 2. Saya beri aplaus. Ya, berarti ada 7 modal utama atau aset, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, modal fisik, kemudian ada lingkungan atau alam, dan terakhir modal finansial. Di sini perkebunan teh termasuk lingkungan atau alam, kemudian ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa yang termasuk dalam modal manusia. Tuh. Sekarang gantian yang di breakout room 1.
Monggo. Sudah siap ya? Berarti tadi kelompoknya Bu Catur, Pak Bejo. Sekarang kelompoknya Mas Dimas. Apa Mas Afan? Monggo Pak Afan. Misalnya aku. Kok Tadi di Bigfoot katanya saya saja yang present gitu Pak Afan. Kisah itu ditunjukkan ya. Monggo. Monggo Pak Novan. Saya makmum. Apa satu saja, nanti gantian. Kalau situasi 3, giliran kelompok yang tadi. Ya udah, Mas Dimas, coba Mas Dimas. Pak Afan. Yang ketik Pak Afan, Pak. Kalau mendengarkan dari presentasi Bu Catur, itu jawabannya sudah bagus bagi kelompok kami, Pak. Sama ya, Sampai Pak? Terlalu bagus. Ya, hampir sama, Pak, sebetulnya, Pak. Bisa melu-melu Pak Dimas. Pak Bambang diam ya. Makanya itu, Pak, defisit based iya, thinking. Iya. Benar. Tadi di breakout malah saya sama Pak Afan, Pak Novan, dan Pak Imam itu apa ya bedanya aset base sama defisit, malah bahasnya gitu Pak. Akhirnya waktunya habis Pak. Iya. Nggih. Tapi sebenarnya pada umumnya jawaban kami ternyata kurang lebihnya sama Pak dengan apa yang disampaikan Bu Catur tadi. Iya. Saya juga begitu waktu ikut ini kok PKG kok Mas. Sama Pak. Sorry. Pak Novan sih ceritanya asar tadi Pak, jadi waktunya habis. Oke, dilanjut yang situasi 3 nggih. Situasi 4 maaf. Lanjut situasi 4. Nanti sama. Nah, ini defisit basic thinking. Defisit basic thinking adalah pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan atau masalah yang memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kemudian hal-hal apa yang menjadi faktor penghambat, ya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Ya. Manfaat berpikir aset atau kekuatan untuk guru PJOK adalah yang pertama, berpikir berbasis aset itu dapat membantu guru untuk mengembangkan potensi diri dalam hal aktivitas jasmani dengan mengenali aset atau kekuatan yang dimilikinya, dapat memanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam aktivitas jasmani yang dilakukan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih percaya diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian pada pelajaran PJOK, peserta didik, siswa, itu diajarkan untuk meningkatkan gerak tubuh manusia melalui aktivitas jasmani, baik olahraga maupun non-olahraga. Berpikir berbasis aset kekuatan juga dapat membantu peserta didik untuk mengenali aset atau kekuatan juga yang dimilikinya, seperti kemampuan fisik, ya, kesehatan, kebugaran. Selain itu, dapat menjadi dasar pemikiran guru yang positif dalam menghadapi isu-isu seputar PJOK. Selanjutnya, membantu kepala sekolah, guru PJOK
untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah, seperti fasilitas olahraga, tenaga pengajar yang berkualitas, kemudian hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Dengan memanfaatkan aset yang dimiliki, nantinya sekolah itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang diberikan kepada peserta didik. Yang terakhir, itu membantu sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien, serta mengidentifikasi dan memanfaatkan aset atau kekuatan yang dimilikinya seperti pengajar yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Itu salah satu manfaat berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk guru PJOK. Di sini, guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Kemudian, dengan menyadari berapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, ya, mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan dalam kurung prakasa perubahan, ya, masalah, kemudian atasi atau selesaikan. Kemudian di sini ada kekuatan potensi, kita daya gunakan, ya, untuk masalah, upayanya mencari dengan mengatasi masalah. Kemudian perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Nah, sekarang studi kasus 5. Nah, seperti biasa, nanti saya screenshot dulu. Pak Joko boleh berkomentar? Nggih, monggo. Monggo Mas, Maaf ya, nggih. sebelumnya maaf ya. Nggih, nuwun sewu. Nggih, Berarti Mas, monggo. sebenarnya saya berpendapat kalau aset based thinking itu di SD kami terutama berarti nggak pernah cocok, Pak. Cocoknya defisit semua, Pak. Karena melihat dari Kekurangan. sarananya juga, Nggih. sarannya kan minus kan nggak ada, Pak. Berarti itu Nggih. termasuk modal fisik ya. Nggih. Nah itu kalau dalam implementasi nyatanya seperti apa, Pak? Barangkali Pak Joko punya gambaran contoh nyatanya, Pak, dalam penerapan aset-aset ini maksudnya biar lebih paham. Nantinya kan kita belajar ada 7 modal atau aset atau 7 aset atau modal utama yang akan kita pelajari, Mas. Berarti kalau hambatan atau kekurangan dari sekolahnya Mas Dimas ya, Mas? SD mana, Mas? Nuwun sewu, Mas Dimas. SD Tembok Banjaran 3, Pak. Tembok Banjaran 3, ya. Itu kan di aset atau modal utama itu ada 7. Yang pertama manusia, kemudian sosial, kemudian politik, kemudian agama, kemudian fisik, lingkungan alam, dan yang terakhir finansial. Kalau dari manusia, itu modal manusia itu ada kepala sekolah, komite, siswa, atau peserta didik, kemudian ada juga penjaga, ya. Kemudian ada yang aspek sosial, ya. Aspek sosial itu bisa, ya, dari, ya, komunitas, ya. Kalau di berarti
institusi atau lembaga atau asosiasi, kemudian aset politik, itu biasanya kebijakan-kebijakan dari program-program yang mengakomodir dari berbagai sumber, biasanya politik, kemudian aset lingkungan, ya. Ada sekarang banyak ruang terbuka hijau, kemudian ada ruang publik, danau, hutan, gor, itu lingkungan atau alam, kemudian ada agama, ada aset fisik, kemudian finansial. Finansial ini biasanya diambil dari dana, kalau SD, SMP, SMA itu dapat dana BOS ya Mas Dimas ya. Berarti mungkin dari SD-nya Mas Dimas itu yang belum ada dari aspek fisiknya. Berarti kelengkapan alat-alat olahraganya enggak Mas Dimas? Halo? Iya Pak, betul. Kalau saya pribadi, saya di sekolah juga diberi tanggung jawab sebagai pemegang keuangan atau bendahara pos. Biasanya saya yang lebih dulu untuk mengutamakan kebutuhan saya, kemudian ada lagi guru PJOK lagi, itu biasanya saya tanya dulu. Saya pada saat menyusun RKS awal tahun ajaran, itu saya diskusikan dengan teman-teman guru, mulai dari penjaga, dari operator, sampai dengan kepala sekolah, ada apa, kumpul, duduk bersama. Itu biasanya kita buat anggaran dari kelas 1 tahun ini butuhnya apa. Kalau kelengkapan-kelengkapan yang sudah tiap tahun ada, biasanya tidak usah diberikan dari kelas 1, biasanya bendahara juga sudah tahu, kayak ATK, kemudian nanti biasanya disaring apa-apa yang menjadi target utama atau poin-poin yang penting, nanti biasanya kita ambil, kemudian kita taruh di RKS gitu. Baiknya Mas Dimas juga pada saat ada penyusunan RKS, itu minta sama kepala sekolah, sama guru-guru, ini loh, dari guru olahraga perlunya ini. Kalau memang kepala sekolah dan bendaharanya menyadari, ya nanti biasanya diberi gitu. Tapi kebanyakan itu minta bola 2 saja, kadang susahnya setengah mati, nggih Mas Dimas nggih. Nggih Pak. Berarti itu Halo? kalau nggih Pak, berarti itu bisa dikategorikan ke dalam aset kalau semua 7 aspek model utamanya itu masuk semua, Pak. Halo? Kira-kira begitu Mas Dimas? Nggih, kalau ada satu model fisik misalnya yang kurang tadi, apa tetap bisa dimasukkan ke aset thinking base itu, Pak? Halo, terpental Mas, mohon. Suaranya nggak jelas, Pak. Cek, Pak Afwan, Halo. suara jelas. Mohon maaf, terpental Mas Dimas tadi. Oh, nggih. Nggih. Ya kira-kira begitu ya Mas Dimas ya. Oh, nggih, Pak. Kadang pada saat penyusunan RKS di tahun anggaran,
biasanya bendahara. Kalau di sekolah saya tanya kebutuhan guru olahraga apa saja, kemudian kebutuhan guru kelas apa Oke. saja gitu. Ini Biasanya sudah jelas Pak suaranya Pak. jelas, nggih, jelas Oke. Mas Dimas, nggih. Berarti Nggih. maaf Pak, berarti tanya lagi saya masih bingung Nggih, soalnya. Kan semuanya aset itu ada 7 kan Pak modalnya. nggih. Ada Kalau modal misalnya ada salah satu yang tidak bisa, katakan di sini modal fisiknya berarti nggak memenuhi syarat ya Pak. nggih. Itu apakah tetap bisa dikategorikan aset based thinking atau masuk ke defisit? Kalau salah satunya tidak bisa berarti masuknya defisit, Mas. Oh, berarti 7 harus Nggih. memenuhi semuanya nggih. Nggih. Kalau pandangan saya ya tidak semua sekolahan itu memiliki 7 modal itu, Mas. 7 modal utama atau 7 aset modal utama itu. Berarti tidak semua sekolahan itu tidak mempunyai, gambarnya ada yang cuma 6, ada yang cuma 5 gitu. Oke Pak, Nggih. makasih Pak. Nggih. Terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan yang tadi ya, yang studi kasus 5. Ini saya screenshot dulu, kemudian taruh di WA group. Nah, bentar. Ya untuk pertanyaan, untuk situasi 5-nya sudah saya taruh di WA group. Kemudian saya buat breakout room lagi.